Di kesempatan kali ini, kita akan menggali lebih dalam terkait posisi tidur, keseimbangan sistem saraf, dan juga posisi saat tidur yang ternyata punya peran besar pada kualitas istirahat kita. Membahasnya, saya di sini sudah bersama dengan Mas Catur yang merupakan chiropraktor di Karanganyar ini. Fun fact-nya, beliau ini adalah anggota TNI yang dimana mengabdi pada negara, tapi juga mengabdi pada masyarakat. Di sini boleh perkenalkan diri, Mas Catur. Oke, Mbak. Perkenalkan, nama saya Catur Mas Jangkung Wijaya. Kami dari Kediri dan saat ini kami berbakti bersama masyarakat di Solo Karanganyar sini. Baik, saat ini hampir semua aktivitas terjadi di depan layar, mulai dari bekerja, meeting, bahkan sampai scrolling sosial media. Aktivitas tersebut dilakukan sepanjang hari yang bisa mengakibatkan ketegangan pada area leher atau mungkin kerasa pegel pada bahu gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahasnya lebih dalam dengan Mas Catur. Oke, Mbak. Untuk pegel ataupun nyeri di bahu ataupun di leher, ya karena mungkin tuntutan saat ini pelaporan semua menggunakan HP, kita terhubung dengan semuanya dengan menggunakan HP, pasti akan mempengaruhi leher kita. Dan apabila leher itu posisinya berbeda, itu pun juga akan berbeda mengarahnya ke sistem saraf kita. Itu yang membuat pegel di leher ataupun di bahu kita. Nah, itu kita harus mencoba menggali sendiri tubuh kita, cara duduk kita mungkin agak tegap, ataupun lengkungan dari leher kita itu nggak terlalu tinggi banget, condong ke depan gitu, Mbak. Begitu. Oke. Nah, tapi kenapa sekarang keluhan leher kaku itu banyak terjadi di usia-usia produktif, bahkan umur 30-an kayak gitu? Dari efek tidur dan lain-lain itu juga berpengaruh, apalagi dalam konsumsi saat ini. Apalagi kalau di usia 30-an itu kan kelahiran 90-an ke atas ya, Mbak. Itu sudah banyak jajanan-jajanan. Nah, itu yang membuat berpengaruh pada darah ataupun trigliserid ataupun terlalu banyak kolesterol, itu membuat pegel ataupun kolesterol di area di sini itu membuat kolesterolnya naik tinggi gitu. Kolesterol itu juga ngaruh ke bagian ketegangan leher ya, Pak? Iya, betul. Nah, berarti gaya hidup itu sangat berpengaruh terhadap ketegangan area leher. Tapi nggak cuma dari makanan aja. Kayak misalnya setiap hari kita di depan layar itu juga sangat berpengaruh kepada area leher, bahu, dan segala macamnya gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Oke. Lalu apa dampaknya nih bagi pekerja kantoran yang selalu menghabiskan 8-10 jam di depan laptop, di depan layar terus, dan apa aja sih secara spesifik dampak terhadap tulang lehernya itu sendiri? Untuk jangka pendeknya seperti berpengaruh pada semua saraf yang menuju terutama bagian C1 sampai dengan C7 itu akan berpengaruh. Apalagi kalau tidur kita juga kurang berkualitas dan terlalu condong ke depan, ini akan menekan beberapa sistem saraf di dalam tubuh kita. Begitu. Kalau dari jangka panjangnya? Untuk jangka panjangnya nanti pasti akan mengalami kayak rabun dan lain-lain. Itu terutama bagian mata. Untuk bagian telinga di jangka panjang usia 50-an ke atas itu pasti akan mengalaminya. Mulai dari tunarungu dan lain-lain itu akan memudar semua akibat dari saraf itu tidak 100% mengarah ke organnya. Oh gitu, berarti ngaruh ke mata juga ya ternyata sama telinga gitu? Iya, Mbak. Apa mau tak jelasin dari situnya? Boleh. Nah, hubungannya tegang leher di mata. Apabila kita kurang tidurnya tidak berkualitas, mungkin dengan tidurnya polanya dia terlalu miring seperti ini ataupun seperti ini, itu akan mempengaruhi saraf-saraf yang ada di cervical 1 sampai cervical 7. Terutama cervical 1 sampai dengan 3 itu berhubungan dengan mata, dengan tiroid, dan banyak lagi seperti indera penciuman kita, pendengaran kita, ataupun mulut dan perasa kita itu berhubungan di cervical 1 sampai dengan 7. Biasanya ini mulai kerasa berapa tahun? Usia
nggak berapa tahun Mbak. Mungkin Mbaknya kan pernah ngerasain, saya tidurnya gini, begitu bangun kok, aduh tengen nggak bisa gini. Nah, berarti langsung berasa gitu ya? itu berasa efek kecil, jangka pendek. Tapi kalau jangka panjangnya, kalau itu diterusin, nanti ototnya Mbak akan bergeser. Nah, terus di sini fungsinya mulai ada yang berkurang. Seharusnya mata ini bisa fokus. Nah, di situ dia akan sarafnya itu nggak 100% dari situ. Oh, berarti mata minus itu juga bisa disebabkan karena ini ya, ketegangan di belakang. Karena ketegangan juga bisa. Pernah ada juga yang terapi di sini, dia dari -5 kita terapi dengan mijet area di sini, terus kita tarik dari sini sampai ke sini. Itu banyak efeknya. Dia habis itu lebih terang, habis itu cek sendiri, oh Mas saya minyak gini, bahkan ada yang normal. Kembali normal itu karena dia pola makannya juga dijaga dengan bagus. Berapa lama itu proses pemulihannya? Kemarin orang Klaten itu 1 bulan. Tapi dia terapi cuma 1 kali. Oh, berarti dijaga sama pola makannya itu tadi. Sama pola makan, sama dia setiap hari itu harus melihat yang hijau-hijau. Tumbuhan-tumbuhan seperti itu berpengaruh. Kenapa? Nah, kalau misal kayak jenengan ini kerja di kantoran, kayak yang tadi pertanyaan 8 jam di kantor, itu kan refleks mata ini menangkap cahaya itu kan banyak pengaruhnya. Makanya kita perlu healing juga, melihat hijau-hijau itu kan juga berpengaruh kesehatan mata kita. Kalau dari telinga tadi gimana efeknya? Untuk dari telinga itu juga dari cervical 2 atau tum 3 itu juga akan berpengaruh. Di telinga di sini juga ada saraf yang berhubungannya sama mata juga. Bahkan ada yang telinga di chiropraktik cetik gitu, mata akan terlihat dengan terang. Karena di sini ini juga banyak saraf-saraf yang menuju ke mata, Mbak. Pernah ada suatu klien di sini ditarik, dia merasakan itu. Pernah juga ada orang yang habis ditindik itu akan rabun, itu juga ada. Habis ditindik malah rabun. Siap, makanya udah tindik itu 1 saja sudah cukup, nggak usah neko-neko ditambahin. Kena sarafnya gitu ya berarti. Siap. Terus kalau ini apa? Biasanya cuma mata, telinga, apa lagi? Nah, di sini ini kan saraf untuk hidung ataupun lidah. Hidung juga? Iya. Pengaruh kenapa? Berpengaruh pada sinus, Mbak. Kan di dalamnya sini kan ada namanya kayak lubang-lubang kecil di sini. Itu yang berfungsi untuk regulasi udara kita. Makanya ada yang orang sinusnya besar itu dari sininya, kelenjarnya. Berarti semua ini berpengaruh dari kualitas tidur ya, Mas? Berpengaruh sekali, apalagi kalau kita tidurnya berkualitas, otomatis saraf kita itu akan lurus dan bangun tidur itu pun akan nyaman. Mas, berarti ketegangan di leher itu bisa diawali dengan masalah postur tadi ya? Dengan masalah postur, cara duduk kita juga itu berpengaruh. Tadi kan Mas Catur nyebutin dikarenakan kualitas tidur. Nah, kualitas tidur yang baik ini sebenarnya gimana sih, Mas? Oke, Mbak, untuk kualitas tidur yang baik kita menggunakan ketinggian bantal itu di antara 5 sampai ke 8. Itu di antara lengkung servikal 5. Jadi itu kita ada tonjolan di sebelah belakang sini. Itu akan membuat tidur kita akan berkualitas. Selain dari situ, dari sistem pernapasan kita. Makanya kalau mau tidurnya berkualitas itu bernapaslah sejenak selama 30 detik, itu nanti akan tidur dengan sendirinya. Oh gitu? Ada caranya. Tarik nafas 30 detik habis itu bisa langsung deep sleep gitu? Caranya 5, 7, 5 itu juga bisa. Itu caranya yang kita gunakan sebagai militer. 5-7-5 tuh maksudnya 5 hitungan tarik nafas, 7 hitungan kita simpan, habis itu dihembuskan 5. Itu 3 kali berangsur, itu akan membuat kita lelah. Kalian bisa menerapkan dengan cara 5 tarikan nafas, kemudian kalian tahan 7 detik, dan kemudian dihembuskan lagi 5 detik gitu. Nih, buat teman-teman yang punya permasalahan insomnia,
mau cepet tidur bisa diterapkan ya di rumah. Nah Mas, sekarang ini sering banget dengar tentang forward head posture. Nah itu sebenarnya apa sih Mas? Forward head posture. Jadi itu kepala terlalu menonjol ke depan. Itu akibat mungkin kita menghadap di laptop atau komputer, nah seperti ini. Terus kita mungkin scrolling mantan apa-apa sambil gini-gini. Nah, terlalu kepo toh Mbak. Akhirnya sampai gini membuat forehead postur itu terlalu ke depan. Jadi itu kalau diteruskan akan menghimpit servikal 1, 2, 3, 4 itu tadi akan menuju ke depan. Nah itu postur yang tidak dianjurkan, apalagi akan mengganggu saraf dari situ tadi. Oh, ternyata itu ngaruh banget ke saraf. Ketegangan saraf itu tadi juga Iya. bisa bikin saraf kejepit juga berarti? Kalau dilanjutin juga bisa mengakibatkan saraf kejepit. Misal sampean mbaknya ini lagi scrolling lah. Nah ini kan posisinya terlalu gini, terus nempel di tembok. Nah itu nanti akan kelamaan itu akan jepit di entah saraf yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Kalau udah terlanjur mengalami forward head posture itu tadi gimana ya langkah awalnya? Yang terlanjur forward posture, yang jelas pertama harus diterapi. Bisa dengan cara medis ataupun dengan cara tradisional. Kebetulan kami kan dari cara tradisional, jadi kita ada pelemasan otot. Di antara otot leher ini kita harus benar-benar lenturkan dulu. Setelah dilenturkan baru kita tata kembali. Ada sistem terapi kretek kita, itu ditarik leher seperti ini. Kita bisa narik dengan tarikan ke atas ataupun spinning ke kanan ataupun ke kiri. Gunanya untuk apa? Untuk kembali melemaskan otot ini. Nah setelah otot itu lemas, mohon diperbaiki dengan gaya hidup yang sehat. Seperti itu tadi, tidurnya jangan sampai jangan sampai terlalu ke depan lagi, bantalnya jangan terlalu tinggi. Terus kalau scrolling jangan terlalu gini, mungkin kita lihat HP itu jangan terlalu lama-lama lah. Terus waktu di komputer juga, nah misal lihat komputer kayak gini, ya dikasih jeda waktu 15 menit untuk istirahat. Seperti kita duduk seperti ini ya, alangkah baiknya tetap tegak gini. Oh iya, betul. Tapi ada solusi nggak? Gimana cara yang baik gitu buat kita yang tetap harus di depan laptop biar nggak terlalu ngebungkuk mungkin? Atau ada tips gitu? Tips dan triknya untuk yang di depan laptop, yaitu tadi mbaknya harus setiap 15 menit itu sudah maksimal lah. Apalagi mata itu kan kontras terhadap cahaya itu tadi, itu harus dijaga 15 menit kita ya buat jalan-jalan dulu supaya aliran darah ini, jantung ini dapat memompa sampai sirkulasi darah ke otak dan lain-lain. Postur buruk ini nih bisa banget menyebabkan forward head tadi itu ya? Iya, betul Mbak. Sebenarnya tulang leher itu kan punya kurva alami ya Kak. Nah kenapa sih kurva ini tuh penting? Kurva alami seperti yang ada di gambar situ ya Mbak, itu adalah kurva alami. Yang bagian sini ya? Yang gini? Iya, tulang itu kurvanya alami. Tapi kalau dengan kurva yang tidak benar itu akan, misal kurvanya dia terlalu miring gini, itu bisa misal berlanjut itu tadi ya skoliosis. Nah seperti itu karena efek dari tidurnya yang berpengaruh, mungkin karena kasurnya terlalu empuk sehingga lekukan tulang belakangnya itu akan berpengaruh. Nah, apa yang terjadi kalau kurva servikal itu mulai melurus? Nah, kalau untuk kurva servikal terlalu melurus, itu pun akan mempengaruhi di C1 ataupun C2. C1 itu kan atlas. Nah, itu bisa langsung sakit kepala, migrain ataupun pusing. Itu akan berakibat seperti itu. Misal mbaknya pernah mungkin waktu tidur itu, nah seperti ini, pasti bangun-bangun itu akan keliengan. Karena apa? Karena saraf yang menuju ke arah kepala itu sedang terhimpit. Nah itu solusinya gimana tuh berarti?
Solusinya mbaknya harus stretching pertama. Kita stretching gerakan seperti ini 128 128. Nah, apabila tidak itu ya harus ke tempat terapi tradisional ataupun ke medis itu tadi. Dia itu juga bikin pusing, vertigo tuh berarti juga pengaruh dari situ ya? Vertigo itu berawal dari C1 dan C2 itu tadi. Jadi servikal 1 dan 2 itu berpengaruh, makanya ada yang orang insomnia ataupun vertigo itu berawal dari C1 ataupun C2. Mungkin waktu tidur dia terlalu ke atas atau bantalnya terlalu tinggi, itu sangat berpengaruh di situ. Nah, berarti saat tidur bagaimana cara mempertahankan kurva alaminya itu tadi? Cara mempertahankan kurva alaminya, nah ini kan mbaknya bawa bantal ini yang pas ini. Betul. Nah, untuk bantal yang pas itu ya seperti ini. Nah, jadi untuk kepala pas di sini, kita taruh untuk kepala ini pas di sini. Nah, ini yang membuat kurva alami kita. Dan ini pun juga pas menurut saya. Gak gampang kempes gitu ya gampang berarti? Kempes. Karena kan kebanyakan orang tidur, wah yang penting nyaman, ada yang pernah dilipat sampai gini, akhirnya membuat forehead posture itu tadi. Padahal sejatinya kita udah tidur, udah ngalir saja seperti ini. Nah, ini adalah kurva yang sangat disarankan sih di sini. Makanya kalau tidur ya menggunakan kurva yang alami seperti ini. Berarti kalau bantal yang terlalu tinggi ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan ya, Pak? Sangat tidak dianjurkan, Mbak. Itu bisa membuat, ya itu tadi forehead posture. Terus waktu kalau dibuat miring, itu akan membuat migrain atau vertigo itu tadi. Oke, baik. Nah, Pak, apa hubungannya antara stabilitas penopangan leher atau kepala dengan kualitas tidur yang secara mendalam? Untuk hubungan apa tadi, Mbak? Stabilitas penopangan leher. Nah, untuk stabilitas penopangan leher, kalau topangan leher kita terlalu banyak yang dihimpit, itu akan berpengaruh pada saraf-saraf itu tadi. Jadi kalau di topangnya kepala kita ini terlalu dangak atau terlalu ke atas ataupun terlalu kayak gini, itu sangat berpengaruh pada aliran saraf itu tadi, Mbak. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi saraf itu kan kerjanya ke sistem organ itu kan 100%. Apabila saraf itu terhimpit, otomatis kerjanya kan nggak bisa jadi 100%. Nah itu berarti yang menyebabkan tegang itu tadi juga ya? Iya, betul. Nah, apakah stabilitas penopangan dari leher ini itu juga dipengaruhi dengan kepadatan bantal? Nah, untuk kepadatan bantal, ya sangat berpengaruh, Mbak. Kan kalau mbaknya tidur, terus bantalnya terlalu kempes, itu nanti, nah itu tadi, bantal terlalu kempes. Otomatis kan mbaknya, nah akan gini. Posisi tidur akan dangak gini. Terlalu keangkat tinggi, itu nanti mempengaruhi sistem saraf itu tadi. Saraf C1 atau C2. Mungkin bangun tidur, aku kok kelingan seperti ini. Nah, itu karena bantal yang terlalu kempes seperti itu tadi. Apabila terlalu tinggi juga akan berpengaruh. Kan posisinya terlalu ke depan gini, Mbak. Oh iya. Terus Pak, itu saya ngelihat ada sinus juga kayak tadi yang Bapak jelaskan. Berarti kalau misalkan bantalnya bener nih bisa mengurangi sinusnya itu sendiri. Apalagi buat orang yang udah tahunan gitu mengalami sinus. Nah, betul, Mbak. Oh iya. Jadi untuk sinus itu kan ada ini namanya sistem saraf kita yang ada di C2 ataupun C3. Itu berpengaruh pada pencium ataupun bau di sini. Nah, itu kan berhubungannya sama sarafnya ada di dalam sini. Itu yang membuat sinus akan menghilang. Sinus itu kan gangguan pada pernafasan. Oh, tapi gimana cara terapinya gitu buat mengurangi sinus? Ada nggak selain karena dari bantal itu mempengaruhi? Cara untuk terapinya ya seperti kita tadi, kalau kita melewat dari medis itu kan ada namanya operasi sinusitis. Nah, kalau kita untuk diterapi, kita tarik lehernya, kita lemaskan otot di leher. Habis itu untuk di sini, untuk paru-paru kita agak dibukakan kembali. Jadi kita terapi sampai dengan bahu di sini. Ditarik berarti? Kita tarik, habis itu otomatis akan
dada ini kalau membesar, paru-parunya itu kan akan mengembang dengan sempurna gitu. Berarti kalau tadi Masnya menyebutkan bagian belakang sini itu posisi tidur terlentang atau miring itu juga berpengaruh ya? Terlentang atau miring itu semuanya sama saja, Mbak. Sama aja? Sama saja. Bahkan miring ke kanan, miring ke kiri itu akan membawa efek-efeknya sendiri-sendiri. Misal kita miring kanan, itu kan otomatis lambung kita itu kan, cairan asam lambung itu kan akan ada di bawah. Itu pun akan aman. Tapi kalau kita miring yang sebelah kiri, otomatis asam lambung itu kan ada yang naik. Makanya dianjurkan seperti sunnah Nabi itu kita miring ke kanan. Tujuannya seperti itu. Kalau dilihat secara di medisnya. Terus kalau dari unsur-unsur Jawa dulu ya lebih baiknya tetap terlentang karena kita siap untuk kembali kepadanya. Nah Pak, membahas bantal tadi, bagaimana cara kita mengetahui kalau bantal ini tuh sudah tepat gitu buat kita pakai untuk tidur? Cara untuk mengetahui untuk yang sudah tepat, ya terutama kita harus udah tahu nyamannya dulu itu di mana. Nah, misal kalau mbaknya bantalnya itu kan pada beli biasanya yang tipis-tipis seperti itu. Itu kita akan dibuat nyaman kalau di sini kurvanya pasnya seberapa. Oh, saya segini, ya sudah. Itu jalankan. Tapi kalau mbaknya ini terlalu tinggi, ini kok masih kayak gini, itu pasti hubungannya dengan C1 ataupun tulang tengkorak itu tadi kok agak nggak enak. Nah, itu jangan diteruskan. Seperti itu saja contoh simpelnya. Oke. Inti dari obrolan kita malam ini, jadi buat teman-teman di sini yang punya permasalahan tidur itu nggak cuma berakibat ke ketegangan pada leher aja. Jadi bisa berpengaruh kepada semua alat indera yang ada di kepala, mulai dari pusing, terus juga mulai kurangnya penglihatan, gangguan pendengaran, atau bahkan bisa berakibat ke munculnya alergi atau flu, pilek, bahkan sinus yang sering kambuh. Nah, jadi buat kalian di sini, kalau misalnya udah mulai ngerasa nggak nyaman pada area leher, ngerasa tegang atau pegel, atau mungkin ada saraf kejepit, nah bisa banget kalian konsultasi langsung ke Mas Catur di Terapi Kretek dan Sangkal Putung di Karanganyar. Dan untuk masalah terapi ini bisa juga didukung dengan kualitas tidur yang baik. Tentunya juga didukung dengan support atau bantal yang bisa mendukung kualitas tidur kalian, seperti menggunakan Piloguts ini. Ini juga sudah di-approve dengan Mas Catur karena ini punya shape yang cukup bagus untuk kurva alami leher itu sendiri. Dan untuk density-nya sendiri atau biasa kita sebut kepadatan bantal, ini sendiri juga sudah cukup mendukung karena untuk Piloguts menggunakan 90 kg per meter kubik yang bisa menopang kepala dengan stabil, jadi gak gampang kempes juga. Dan bisa mendukung tidur nyenyak kalian.